Yang berikutnya, kemabukan, kerakusan. Karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin, dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Amsal 23 ayat 21. Lalu berikutnya, orang menjadi miskin karena menghabiskan waktunya atau membuang waktunya untuk hal-hal yang remeh-temeh, yang tidak penting. Amsal 12 ayat 11 mengatakan, siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia tidak berakal budi. Nah, jadi ini adalah nasihat kalau kita mempunyai uang, belanjakan yang perlu, bukan belanjakan apa yang kita inginkan. Shalom sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan. Jumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-25, masih dalam serial pembahasan Kitab Amsal. Hari ini kita akan membahas satu tema tentang hikmat mengenai uang. Dari Amsal 18 ayat 11, 13 ayat 8, 19 ayat 4, 19 ayat 6 sampai 7. Saya bacakan untuk kita semuanya. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Kekayaan adalah tebusan nyawa seseorang, tetapi orang miskin tidak akan mendengar ancaman. Kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Banyak orang yang mengambil hati orang dermawan. Setiap orang bersahabat dengan si pemberi. Orang miskin dibenci oleh semua saudaranya, apalagi sahabat-sahabatnya. Mereka menjauhi dia, ia mengejar mereka, memanggil mereka, tetapi mereka tidak ada lagi. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan dari beberapa ayat dari kitab Amsal. Sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan, orang sering memiliki ide yang bertentangan tentang uang. Beberapa orang mengatakan bahwa menjadi kaya itu berdosa. Yang lain mengatakan bahwa adalah suatu kebajikan untuk menjadi miskin. Banyak orang mengira bahwa uang memberikan keamanan yang tertinggi di dalam hidup mereka. Tetapi kita perhatikan, Alkitab berbicara banyak tentang uang. Berbicara tentang mendapatkan dan membelanjakannya, menabung dan memberi. Bahkan memperingatkan tentang membuang-buang atau menghambur-hamburkan uang kita. Kitab Amsal secara khusus membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan uang, seperti kekayaan dan kemiskinan, seperti kemurahan hati dan keserakahan. Hikmat apa yang dapat diperoleh dari Amsal tentang uang? Mari perhatikan apa yang dikatakan tentang, pertama, kekayaan dan kemiskinan. Kita melihat dulu tentang kekayaan. Kekayaan memang memiliki kelebihan, suatu derajat keamanan. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinan. Amsal 10 ayat yang ke-15. Jadi Amsal ini memberikan satu gambaran bahwa orang kaya menjadikan hartanya itu sebagai sandaran hidupnya. Banyak sahabat juga oleh temannya yang miskin itu dibenci, tetapi sahabat orang kaya itu banyak. Ini nggak bisa dipungkiri saudaraku, karena di mana ada orang kaya, banyak sekali orang-orang yang ingin menjadi sahabatnya si kaya, supaya mendapatkan cipratan berkat ataupun mendapatkan pemberian tak terduga dari orang kaya ini. Lalu yang berikutnya tentang kekayaan, Amsal di dalam pasal 22 ayat 7 mengatakan kekuasaan atau pengaruh
Orang kaya menguasai orang miskin. Orang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Nah, jadi sering sekali kita melihat orang-orang yang ada di masyarakat itu adalah orang-orang yang mempunyai kekayaan, karena kekayaan itu memiliki kuasa dan pengaruh, sehingga dengan uang maka segala sesuatu dianggap bisa diselesaikan. Lalu yang berikutnya, uang itu memiliki kemampuan untuk berbicara lebih keras, sebagaimana dikatakan di dalam Amsal 18 ayat yang ke-23. Orang miskin berbicara dengan memohon-mohon, tetapi orang kaya menjawab dengan kasar. Ya, ini betul sekali, karena kita melihat bagaimana lagaknya atau gayanya orang kaya dan orang miskin di dalam masyarakat. Bahkan sangat populer gaya ini di dalam perfilman ataupun di dalam drama-drama sinetron. Yang berikutnya, kekayaan tidak menyediakan segalanya. Jadi kita bisa berbicara tentang kekayaan, tetapi kekayaan itu tidak membebaskan kita dari kematian. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Amsal 10 ayat 2. Pada hari kemurkaan, harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Amsal 11 ayat yang keempat. Ini perlu diperhatikan oleh semua orang, bahwa kekayaan itu tidak bisa meluputkan seseorang dari kecelakaan ataupun dari maut. Karena sering sekali orang yang mempunyai uang itu melupakan hal ini. Mereka berpikir bahwa dengan uang dia dapat membeli segala-galanya, tetapi kenyataannya adalah tidak. Justru kebenaranlah yang akan melepaskan mereka dari mara bahaya, kecelakaan, dan juga bahkan kematian. Mereka yang percaya pada kekayaan mereka akan jatuh. Nah, ini peringatan dari Amsal 11 ayat yang ke-28. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Betapa indahnya ini, saudara, kalau kita bertumbuh sebagai daun muda, dalam arti ada tunas-tunas muda yang senantiasa menyegarkan. Nah, tetapi orang yang bersandar kepada kekayaannya akan jatuh, baik itu jatuh bangkrut, jatuh reputasi, dan jatuh miskin, bisa seperti itu ya. Tetapi orang yang benar, yang bersandar kepada kebenaran dari Tuhan, dia terus akan bertumbuh. Itu luar biasa sekali jaminan dari Tuhan. Lalu yang berikutnya, memperoleh kekayaan. Bagaimanakah harus memperoleh kekayaan? Nah, kekayaan ini harus diperoleh dengan jujur, seperti melalui kerja, begitu ya. Nah, nasihatnya dari Amsal 13 ayat yang ke-11 adalah begini. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Ini berbicara tentang tabungan. Orang yang rajin menabung, dia akan cepat kaya ya. Selain itu juga tentunya dengan berinvestasi yang tepat ya pada tempatnya, dan tentu saja investasi yang halal ya, sehingga dengan demikian maka segala sesuatu itu akan memberikan dampak ataupun hasil. Lalu tidak baik bila diperoleh dadakan. Nah, jadi ini adalah satu nasihat yang luar biasa super dari Amsal 20 ayat 21. Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya akhirnya tidak diberkati. Kita melihat ada begitu banyak orang yang rusak karena mendapatkan lotre, atau begitu banyak orang yang rusak jatuh kepada bermacam-macam pelanggaran karena mendapatkan warisan yang banyak, baik dari orang tua maupun dari saudaranya, sehingga mereka merasa tidak perlu kerja dan menghambur-hamburkan, memfoya-foyakan uangnya sehingga mereka sendiri rusak. Nah, yang paling baik menurut Amsal 28 ayat 20 adalah paling baik jikalau diperoleh secara bertahap. Uang itu jadi dari hasil keringat kita bekerja, kita mengelolanya, sehingga kayanya itu tidak tergesa-gesa. Nah, dikatakan di dalam Amsal 28 ayat 20, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Jadi prinsip-prinsip seperti ini berlaku kekal. Alkitab sudah mengajarkan, terutama di dalam Amsal, mengajarkan kepada kita bagaimana supaya kita dapat mencukupi kehidupan kita, tidak memakai jalan ataupun cara kaya mendadak. Tetapi kalau kita ingin kaya, itu harus melalui cara yang benar ya, dengan bekerja yang rajin,
kemudian dengan menabung ataupun investasi yang tepat guna. Lalu yang berikutnya, kekayaan yang diperoleh dengan tidak hati-hati itu bersifat sementara dan pahit. Amsal 20 ayat 17 mengatakan demikian, roti hasil tipuan sedap rasanya, tetapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil. Nah saudara, ini adalah bagaimana Amsal memberitahukan kepada setiap kita bahwa kalau uang didapat dengan cara yang tidak halal ataupun tidak pada tempatnya ataupun tidak hati-hati, memang sepertinya makanan yang dimakan dari hasil uang tipuan itu sedap rasanya, tetapi kemudian akan ada kerikil. Artinya akan ada efeknya, akan ada dampaknya dari memakan hasil uang yang tidak halal. Yang berikutnya, menjaga kekayaan dalam perspektif. Yang pertama, jangan terlalu banyak bekerja untuk menjadi kaya. Maksudnya, ketika kita bekerja, kita berfokus untuk memuliakan Tuhan melalui pekerjaan kita. Jangan berfokus untuk menjadi orang yang paling kaya di kota atau di suatu negara atau di dunia ya. Itu tidak berguna saudara ya. Karena Amsal 23 ayat 4 mengatakan begini, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu itu ya. Nah, jadi Amsal mengajarkan kita untuk meninggalkan niat kalau tujuan hidup kita hanya untuk kaya. Kita bekerja itu adalah untuk mencukupi kebutuhan hidup. Jadi kalaupun pas penghasilan kita nikmati di dalam Tuhan, itu akan sejahtera rasanya daripada mendapatkan harta bergunung-gunung ataupun bergudang-gudang, tetapi kalau tidak ada sejahtera, tidak ada keselamatan, apalah arti semuanya itu. Yang berikutnya, kekayaan dengan mudah bisa hilang, seperti dikatakan di dalam Amsal 23 ayat 5. Kalau engkau mengamatinya, maksudnya mengamat-ngamati kekayaan, lenyaplah ia karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Jadi dalam sekejap orang kaya bisa bangkrut, dalam sekejap orang yang paling kaya di dunia itu bisa kehilangan uangnya kalau tidak hati-hati. Kekayaan bisa menjadi berkat, tetapi bisa juga dengan mudah menjadi kutukan. Jadi hikmat membuat perbedaan. Jadi hikmat ketika kita kelola keuangan kita atau mengelola keuangan kita dengan hikmat dari Tuhan, maka itu sangat jelas mana yang akan memberkati orang dan jauh dari kutukan. Tetapi kalau kita tidak mengelola keuangan dengan berkat dari Tuhan ataupun hikmat dari Tuhan, maka uang bisa saja menjadi berkat dan uang bisa saja menjadi kutuk. Lalu yang berikutnya, setelah berbicara tentang kekayaan, sekarang berbicara tentang kemiskinan. Yang pertama, kita melihat beberapa orang menjadi miskin karena keadaan di luar kendali mereka, seperti dikatakan di dalam Amsal 30 ayat 14. Keserakahan orang lain ya, diakibatkan oleh keserakahan orang lain. Ada keturunan yang giginya adalah pedang, yang gigi geliginya adalah pisau, untuk memakan habis dari bumi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin di antara manusia. Jadi ini adalah ibarat yang sangat mengerikan sekali karena terlahir demikian, karena ditindas oleh orang-orang yang ada di sekitar mereka. Lalu, kemiskinan juga bisa diakibatkan oleh riba dan pemerasan, sebagaimana dikatakan di dalam Amsal 28 ayat yang ke-8. Orang yang memperbanyak hartanya dengan riba dan bunga uang, mengumpulkan itu untuk orang-orang yang mempunyai belas kasihan kepada orang-orang lemah. Jadi seharusnya kalau orang banyak untung, seharusnya dibagi-bagikan kepada orang yang miskin dan lemah. Tetapi sering sekali orang menjadi rakus dan serakah karena riba dan bahkan kalau bisa memeras ya, memeras uang orang lain supaya cepat menjadi kaya. Yang berikutnya adalah mereka miskin karena perilaku berdosa mereka sendiri. Misalnya orang yang malas. Tentang kemalasan dikatakan di dalam Amsal 6 ayat 9 sampai 11 dan ayat sebelumnya adalah pengamsal memberitahukan agar kita belajar kepada semut dan selanjutnya diserukan kepada pemalas sebagai berikut. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu?
tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Nah, jadi ciri-ciri orang yang senantiasa tinggal di dalam kemiskinannya adalah orang yang malas, tidak mau berjuang, orang yang suka pada tidur. Yang berikutnya adalah menolak untuk mengindahkan didikan. Nah, jadi kalau menjadi orang yang teachable itu adalah orang yang suka mengindahkan didikan, suka mendengarkan pengajaran. Tetapi orang yang menolak ataupun tidak mengindahkan didikan, ini sudah dijamin akan datang kemiskinan ya, sebagaimana dikatakan di dalam Amsal 13 ayat 18. Kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan, tetapi siapa mengindahkan teguran, ia dihormati. Nah, jadi berbahagialah orang yang mudah untuk belajar, mudah dibentuk, mudah untuk dididik. Karena orang demikian akan terhormat. Karena orang tidak akan menghormati orang yang tidak mau dididik. Lalu, yang berikutnya lagi, akibat kemiskinan adalah pencarian kesenangan. Jadi orang berfokus kepada hedonisme ya, kepada kesenang-senangan. Yang penting hidup senang begitu ya. Amsal 21 ayat 17. Orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan. Orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya karena fokusnya hanya kepada kesenangan belaka. Jadi kapan mengumpulkan harta? Kapan bekerja, ya kan? Nah, kehidupan yang seperti inilah yang membawa orang kepada kehidupan melarat. Yang berikutnya, kemabukan, kerakusan. Karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin, dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Amsal 23 ayat 21. Lalu berikutnya, orang menjadi miskin karena menghabiskan waktunya atau membuang waktunya untuk hal-hal yang remeh-temeh, yang tidak penting. Amsal 12 ayat 11 mengatakan, siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia tidak berakal budi. Nah, jadi ini adalah nasihat kalau kita mempunyai uang, belanjakan yang perlu, bukan belanjakan apa yang kita inginkan. Karena apa yang kita inginkan belum tentu itu adalah apa yang kita perlukan. Jadi orang yang rajin bekerja dipuji-puji, orang yang rajin bekerja akan memanen ataupun menuai hasil panenannya untuk mengenyangkan dirinya sendiri dan bahkan untuk keluarganya. Kemiskinan juga berasal dari penyebab lain, misalnya bencana alam, hukuman dari Tuhan, penganiayaan, bahkan pilihan sendiri. Tapi seperti kebanyakan umat Kristen saat ini diberkati dengan kekayaan yang relatif. Sekarang mari kita perhatikan hikmat apa yang dapat diperoleh dari Amsal tentang penggunaan uang kita. Yang kedua, tentang kemurahan hati dan keserakahan. Pertama-tama kita belajar dulu tentang kemurahan hati. Ekspresi kemurahan hati tergambar dari Amsal 28 ayat 27. Terhadap yang membutuhkan, siapa yang memberi kepada orang yang miskin tidak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Saat ini ketika masa pandemi menyerang orang-orang yang terdekat dengan kita, saya senang sekali melihat sahabat dekat saya, melihat saudara-saudara saya, banyak yang memberikan kontribusinya, baik itu paket-paket obatan ataupun kebutuhan lainnya. Nah, itu adalah tanda dari kepedulian kita memberi kepada orang yang membutuhkan, dan berbahagialah orang yang bermurah hati. Yang berikutnya, tentang kemurahan hati, kita pertama-tama harus melakukannya terhadap Tuhan, yakni menghormati Tuhan dengan buah sulung kita, sebagaimana dikatakan di dalam Amsal 3 ayat 9 ya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Jadi apapun hasil dari penghasilan kita, marilah kita menghormati Tuhan dengan menghantarkan buah sulung itu ke rumah Tuhan atau diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi ini adalah tentang bagaimana kita menghormati Tuhan dengan mengembalikan buah sulung itu kepada Tuhan dari semua penghasilan kita. Lalu yang berikutnya, manfaat kemurahan hati. Manfaat alaminya adalah dari si pemberi, yakni kita yang memberikan
uang atau memberikan sesuatu kepada saudara kita yang membutuhkan, orang yang demikian akan bersuka cita. Orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Amsal 11 ayat 17. Manfaat ilahi ataupun berkat Tuhan tentang orang yang murah hatinya. Amsal 3 ayat 10 mengatakan, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Untuk kebahagiaan sejati, dengan teladan Tuhan sebagai dermawan agung, kita harus murah hati kepada sesama kita, dan tentunya mengembalikan hak yang menjadi miliknya Tuhan. Nah, sekarang kita beralih untuk memperhatikan tentang keserakahan. Kita lihat apa kualitas keserakahan. Itu adalah tentang keinginan yang tidak terpuaskan, diumpamakan seperti lintah. Dikatakan di dalam Amsal 30 ayat 15 dan 16, si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tidak akan kenyang, dan ada 4 hal yang tidak pernah berkata, cukup, yakni dunia orang mati, rahim yang mandul, dan bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata, cukup. Jadi ini adalah lambang ataupun kualitas dari keserakahan, tidak pernah merasa cukup di dalam hidupnya, apalagi merasa fulfillment, merasa kepuasan sejati di dalam Tuhan, tidak akan pernah dia rasakan. Yang berikutnya, keserakahan itu adalah berbicara tentang kemalasan. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Keinginannya bernafsu sepanjang hari, tetapi orang benar memberi tanpa batas. Amsal 21 ayat 25 sampai 26. Lalu yang berikutnya, kemunafikan. Jangan makan roti orang yang kikir. Jangan ingin akan makanannya yang lezat, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Suap yang telah kau makan, kau akan muntahkan, dan kata-katamu yang manis kau sia-siakan. Itu adalah kata Amsal 23 ayat 6 sampai 8. Bahaya keserakahan itu adalah mengganggu diri sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Itu adalah kata Amsal 1 ayat 19. Lalu mengganggu keluarga. Siapa loba akan keuntungan gelap, mengacaukan rumah tangganya. Tetapi siapa membenci suap akan hidup. Amsal 15 ayat 27. Untuk menghindari kesengsaraan bagi diri kita sendiri dan orang lain, kita tidak boleh serakah. Kesimpulannya, saudaraku, dengan bantuan kitab Amsal, kita dapat memiliki hikmat mengenai 1. Kekayaan dan kemiskinan, kemurahan hati dan keserakahan. Dengan berkat Tuhan, kita dapat mengalami keduanya. Kekayaan yang didapat dari kerja yang jujur, kemurahan hati yang muncul dari hati yang penuh belas kasih. Tentu tidak ada tempat untuk kesombongan dan pelecehan ketika kita telah melakukannya, diberkati secara materi. Orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Jadi kita jangan menghina orang miskin juga. Amsal 22 ayat 2. Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang miskin, memuliakan dia. Amsal 14 ayat 31. Semoga Tuhan memberi kita hikmat dan rahmat untuk menggunakan kekayaan kita dengan benar. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, selamat untuk membelanjakan uang ataupun menghasilkan uang, sehingga dengan hikmat dari Tuhan kita dapat mengelola keuangan kita dengan sebaik mungkin. Shalom.